wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Aita Rizka Mayasanti dengan NIM 22095111105 dari gugus 08 nomor urut 10. Orang-orang biasanya memanggil saya Ranti. Kota yang saya tinggali semasa tumbuh kembang saya adalah Surabaya. Maka saya berasal dari SMA Negeri 17 Surabaya. Namun, kedua orang tua saya berasal dari Bali. Yang pertama, mengapa memilih Fakultas Kedokteran Hewan dan memilih program studi pendidikan dokter hewan? Semua bermula pada saat saya SD, yaitu sekitar umur 7-8 tahun. Saya senang untuk merawat kucing yang tidak berpemilik atau kucing yang terlantar di jalanan. Hal tersebut memang awalnya berdasar menyenangkan untuk mengelus-elus mereka, untuk menyayangi mereka, dan rasa suka dan sayang itu terus berlanjut hingga saya duduk di bangku SMA. Saya memiliki kucing yang jatuh sakit, dan hal tersebut mengharuskan saya untuk merawat kucing tersebut dari rumah, mulai dari memberi makan, memberi obat, membersihkan kandangnya. Kemudian semua hal itu selalu di atas pantauan dokter hewan melalui via WhatsApp. Jadi saya mengikuti semua saran-saran yang diberikan oleh beliau, dan itu menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk melanjutkan pendidikan saya di perkuliahan dengan masuk ke jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Selanjutnya, mengapa saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan yang secara spesifik saya memilih untuk masuk ke Universitas Udayana? Karena Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana memiliki 3 spesialisasi yang tidak akan saya temukan di universitas lainnya, seperti anjing kitamani, babi Bali, sapi Bali. Kemudian tentu saja karena Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana sudah terakreditasi A. Dengan 3 keistimewaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan mendeskripsikan salah satu keistimewaan mereka, yaitu anjing kitamani. Anjing kitamani merupakan anjing terah pertama yang ada di Indonesia yang memiliki 3 variasi jenis atau warna rambut, yakni putih, coklat, dan hitam. Dan umur anjing kitamani sendiri bahkan bisa mencapai usia 20 tahun loh. Kemudian secara fisik, anjing kitamani itu cukup mudah untuk dibedakan dengan terah-terah anjing lainnya. Seperti anjing kitamani memiliki bulu yang lebat, terutama di area lehernya. Kemudian memiliki ukuran tubuh yang sedang, sekitar 40-50 cm. Anjing kitamani memiliki bentuk kepala yang lebar. Bentuk telinga anjing kitamani sendiri tebal dan berbentuk seperti V yang terbalik. Hidungnya bisa dilihat memiliki warna hitam kecoklatan. Memiliki bentuk gigi yang berpola menggunting. Nah, ini salah satu spesifikasi dari anjing kitamani, yaitu memiliki ekor yang bersurai dan melengkung ke bagian atas agak 45 derajat. Tumitnya memiliki kuku yang tajir. Kemudian memiliki bentuk mata lonjong seperti buah almond dan memiliki warna hitam kecoklatan juga, sama seperti bagian mulutnya yang cenderung gelap seperti hitam kecoklatan juga. Dan yang terakhir, daerah bahu dan bulu kerah yang memanjang dan melonjong, berbentuk kipas. Selanjutnya, lengkap jika saya tidak menjelaskan peta konsep yang sudah saya buat, yang berisi tentang apa saja yang akan saya lakukan sebagai mahasiswa yang berkuliah di Universitas Udayana Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk tahun pertama, saya akan mengikuti PKKMB tahun 2022 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan baik dan lancar. Kemudian saya akan lebih beradaptasi dan lebih mengenal dengan baik lingkungan universitas maupun lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan. Selanjutnya, saya akan mengenal apa itu PKM dan betapa pentingnya PKM bagi saya sebagai seorang mahasiswa baru. Kemudian saya akan mengenal apa saja minat-minat profesi yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan dan beserta UKM-UKM-nya yang pasti sangat menarik. Kemudian tentu saja saya akan belajar dengan giat dan rajin untuk mengikuti semua perkuliahan untuk memenuhi SKS pada semester 1 dan 2 untuk di tahun pertama. Untuk tahun kedua, saya akan mencoba dan ingin untuk mengikuti kegiatan organisasi yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan untuk program kemahasiswaan. Selanjutnya, karena saya sudah ada di tahun kedua, maka saya akan selalu meningkatkan rasa semangat belajar saya dengan bertambahnya ilmu-ilmu veteriner yang sudah saya kuasai dari semester 1 sampai saya sudah menginjak semester 4.
Dan untuk tahun ketiga di semester 5 dan 6 saya akan mengikuti kegiatan minat profesi dan kegiatan sosial seperti pengabdian. Saya akan mengikuti Kesos-Keswan atau kerja sosial kesehatan hewan, dan saya memulai penelitian awal untuk skripsi dan selalu memperhatikan dan mengetahui target IPK. Kemudian di tahun ketiga saya akan mengikuti KKN. Untuk tahun keempat, yaitu di semester 7 dan 8, saya akan menyusun skripsi, kemudian melakukan yudisium dan mengikuti wisuda. Dan saya akhirnya akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran hewan dan akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kuliah lanjut untuk mengikuti profesi dan atau yang bisa disebut dengan koasisten. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu hubungan semboyan spesial dari Fakultas Kedokteran Hewan, yaitu Salam Vetro, veter profesional, veter beretika, veter berbudaya dengan profesi dokter hewan. Nah, mengapa sebagai dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana harus berpegang teguh pada semboyan atau salam yang berisi ikan tadi? Karena tentunya sebagai seorang dokter hewan, yang pertama kita harus menjadi profesional dalam menangani dan merawat hewan agar hewan tersebut dapat sembuh dengan sempurna. Dengan semua ilmu yang kita dapat semasa menempuh S1 hingga lanjut ke profesi, dari seorang dokter hewan diharapkan dapat menjadi seorang yang profesional. Selanjutnya, tentu saja sebagai seorang dokter hewan harus menjunjung tinggi sumpah dan kode etik yang sudah diucapkan sebelum resmi mendapat gelar. Dengan hal tersebut, seorang dokter hewan harus mengerti bagaimana etika memperlakukan atau merawat hewan tersebut, dan bagaimana komitmen tersebut akan terbentuk apabila seorang dokter hewan mengetahui pentingnya tahu etika sebagai dokter hewan. Selanjutnya, apa itu hubungan veter berbudaya dengan profesi sebagai dokter hewan? Yaitu selalu tetap meng-highlight dan menghargai di mana pasti ada perbedaan budaya dalam menangani pasien. Namun, tetap dengan teknik yang tepat memang menjadi perihal yang harus diutamakan, meskipun terdapat suatu hal yang memang berbau kebudayaan yang kadang menimbulkan perbedaan pendapat, yaitu pro dan kontra. Dengan pembahasan itu, saya akan menutup penugasan PKKMB tahun 2022 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan penjelasan saya dalam menjelaskan penugasan kali ini. Semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat.